ratu, bermahkota dengan selendang. Namun yang begitu mengejutkan bagi Mas Tama, ketika dia menatap ke bawah, bagian tubuh, bagian perut ke bawah, itu bukan manusia, tapi seekor badan buaya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah, la haula wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Alhamdulillah, jumpa kembali di channel Selamat Untuk Official. Semoga di kesempatan kali ini kita dan Anda semua selalu diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala, selalu dalam keadaan sehat walafiat, dilancarkan rezekinya, dipanjang umurnya, dan tentunya semoga hajat dan doa kita dimudahkan dalam segala urusan dan dikabulkan doa kita. Amin amin ya rabbal alamin. Untuk kesempatan kali ini ada sebuah kisah tentang pesugihan 3 turunan. Ini terkait dengan warisan pesugihan yang diceritakan langsung oleh anak dari pelaku itu sendiri. Nah, untuk bagaimana kisah kelengkapannya, tidak usah lama-lama. Ini kisah yang seru, langsung saja ke channel Selamat Untuk Official. Namun sebelum lebih lanjut, terkait dengan nama, tempat ataupun toko, tentunya semua sudah disamarkan. Dan biar cerita ini lebih mantap, padi tanda rek ngopi dingin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Mantap. Sebuah kisah hidup tentang warisan pesugihan. Ketika seorang anak yang sudah dewasa, yang sudah berkeluarga juga, mendapatkan sebuah wasiat yang tak lain untuk meneruskan kekayaan. Namun kekayaan tersebut bukan kekayaan yang hanya sebatas materi saja, tapi melanggengkan kekayaan dengan cara yang menyimpang, yang tak lain jalan sesat. Sebuah wasiat tersebut yang diberikan dari orang tuanya, yang saya sebut di sini namanya Pak Harjo, orang tua dari anak ini, yang saya sebut di sini namanya Mas Tama. Ketika Mas Tama yang juga punya istri dan juga anak, bapaknya itu Pak Harjo menitipkan sebuah wasiat khusus untuk melanggengkan kekayaan, namun dengan satu catatan: mengikuti aturan dari keluarga. Saat itulah ketika wasiat itu dibuka dan dijelaskan ke Mas Tama, Mas Tama pun mendengarkan wasiat dari bapak dan ibunya. Kalau ternyata mereka harus masuk ke dalam sebuah kamar, dijelaskan di situ yang ternyata ada sebuah kaitannya dengan leluhur yang terkait dengan kekayaan yang turun temurun ini. Kekayaan yang sudah dilanjutkan dari generasi sebelumnya, itu simbahnya Mas Tama dan juga buyutnya ini, ternyata semua itu berdasarkan dari sebuah ritual khusus yang menurut Mas Tama dari bapaknya yang memberikan wasiat tersebut. Ketika di dalam kamar, nah ketika nanti bapak sudah nggak ada, tolong bapak ini cuma punya anak laki-laki kamu, adik-adik kamu perempuan semua. Bapak minta sama kamu jaga adik-adik kamu, dan juga bapak menitipkan sebuah hal yang harus kamu lakukan yang terkait dengan leluhur kita dahulu, yaitu memberikan sesaji di kamar ini. Dan itu memang sudah sering dilakukan oleh Pak Harjo dan Mas Tama yang dari kecil sampai dia punya rumah sendiri yang diberikan oleh orang tuanya. Memang tidak menampik dan tidak memungkiri bahwa orang tuanya ini memang melakukan sebuah ritual di kamar tersebut. Dan waktu itu Mas Tama bersama dengan bapak ibunya pun, ketika wasiat itu dijelaskan ke Mas Tama, memang di situ ada sebuah tata cara khusus di mana ada mantra-mantranya, ada semacam kalimat-kalimat tertentu berupa sesaji lengkap. Dan
apa yang disampaikan oleh Pak Harjo, orang tuanya Mas Tama, ini terkait dengan melanggengkan kekayaan. Nah ternyata ketika Mas Tama tidak mengetahui bahwa itu ada kaitannya dengan ritual pesugihan, Mas Tama pun waktu itu menerima. Dia mengiyakan, namun ketika apa yang diiyakan oleh Mas Tama ini menjadi sebuah awal yang tidak bisa dia pungkiri, bahwa ternyata wasiat dari orang tuanya, warisan dari orang tuanya yang sebuah ritual untuk leluhurnya ini, ternyata ketika Mas Tama saat itu bareng dengan bapak ibunya mulai membaca mantra dan semuanya itu benar-benar sudah dilakukan sepenuhnya, muncullah sebuah kejadian yang tidak disangka oleh Mas Tama. Muncul simbah, muncul buyutnya dari generasi-generasi sebelumnya. Mas Tama mengenal kakeknya, namun Mas Tama tidak mengenal kakek buyutnya. Di situ muncul wajah-wajah tersebut. Itu dalam keadaan ketika mereka sedang membaca mantra khusus, yang mantranya pun dengan bahasa Jawa, memanjatkan sebuah doa khusus. Yang ternyata di balik kemunculan tersebut, Mas Tama mendapatkan sebuah penjelasan dari orang tuanya, itu bapak ibunya. Nah inilah bapak ibu kamu, itu simbah kamu, dan itu kakek buyut kamu. Mereka semua memang siap untuk menerima kamu. Dan Mas Tama mengangguk kala itu ketika melihat wajah-wajah yang ada di hadapan mereka. Memang semua itu menampakkan diri. Tapi di balik itu semua, setelah kemunculan wajah dari orang tuanya, bapak ibunya sampai kakek buyutnya ini ya, tidak berselang lama muncul sosok yang seperti ratu bermahkota dengan selendang. Namun yang begitu mengejutkan bagi Mas Tama, ketika dia menatap ke bawah, bagian tubuh, bagian perut ke bawah, itu bukan manusia, tapi seekor badan buaya. Sontak saja di situ Mas Tama terkejut sampai dia istighfar, astagfirullahaladzim. Di situ sosok itu pun langsung menghilang seketika. Karena apa yang dikatakan dan diucapkan oleh Mas Tama, spontanitas itu membuat sosok itu hilang begitu saja. Dan sempat Mas Tama pun mendapatkan sebuah teguran dari bapaknya. Tama, apa yang kamu lakukan? Tadi Pak, aku lihat itu ada perempuan seperti kayak ratu tapi badannya itu buaya. Apa itu hanya halusinasi saya saja Pak? Sudah lain kali, ketika bapak kamu sedang baca mantra dan kamu juga sedang baca mantra ini, jangan baca yang aneh-aneh, ikuti saja. Maaf Pak, kata Tama waktu itu. Jadi dianggap halusinasi oleh Tama dan orang tuanya pun berusaha menyembunyikan. Yang setelah ritual itu selesai, Tama diminta keluar. Kamu keluar dulu, bapak sama ibu biar di dalam dulu. Yang penting kamu udah paham niat dari bapak ibu ini. Kalau apa yang sudah bapak ibu lakukan nanti kamu teruskan. Iya Pak. Tama keluar. Setelah orang tuanya meninggalkan Tama, atau Tama ini keluar, tidak berselang lama, kurang dari setengah jam mereka keluar dan menyampaikan ke Tama, nah kamu harus ingat mantra-mantra itu, dan apa yang kamu lihat nantinya itu jangan pernah kamu pungkiri, biarkan saja berlalu. Yang penting apa yang sudah bapak ajarkan tentang menghormati leluhur, yaitu sesaji semuanya ini, kamu siapkan sepenuhnya. Iya Pak, ucap Tama. Waktu itu Tama benar-benar tidak tahu kalau sesaji itu atau menghormati leluhur menurut bapaknya ini benar-benar ada kaitannya pesugihan. Dan hari itu Tama sudah mengiyakan. Setelah apa yang dikatakan oleh bapak ibunya tadi, Tama pun akhirnya kembali ke keluarganya. Namun tidak berselang lama, lebih dari 2 minggu, ya tidak ada 1 bulan, orang tuanya Tama, terutama bapaknya ini jatuh sakit.
Dan ketika sakit dia harus dirawat dan Tama mendapatkan sebuah peringatan lagi dari orang tuanya ataupun wasiat dan warisan ini, kamu harus teruskan apa yang sudah bapak kamu lakukan dari sebelumnya. Ingat, jangan sampai lalai. Ingat hari dan waktunya. Iya Pak. Jadi pesan tersebut, kalimat-kalimat tersebut terus diucapkan oleh bapaknya ketika di rumah sakit. Lebih dari 4 hari. Tepatnya itu 5 hari orang tuanya dirawat di rumah sakit. Orang tuanya Tama itu Pak Harjo meninggal. Setelah warisan itu diserahkan ke Tama. Namun di balik kematian orang tuanya ini, setelah Pak Harjo meninggal, Tama yang belum ritual untuk kedua kalinya, Tama benar-benar penasaran. Dia menanyakan ke ibunya langsung, Bu, sebenarnya ini ada apa sih? Kenapa Bapak terus bilang kalau aku harus lakukan menghormati leluhur itu? Ada apa Bu sebenarnya? Pertanyaan tersebut untuk ibu kandungnya ini. Ibunya pun menjelaskan ke Tama, ini semua demi kamu dan anak-anak kamu kelak. Bapakmu bisa sukses dengan usaha telur sampai punya ratusan karyawan. Ini semua dari apa? Ini semua berkat leluhur kita ngebantu. Dari simbah kamu, dari kakek buyut kamu yang berjuang dulu. Dan di situ Tama mulai mendapatkan sebuah kisah tentang bagaimana perjalanan orang tuanya Pak Harjo dari ibunya ini. Kalau ternyata ketika dulu menjadi seorang pedagang telur ini, ada sebuah hal yang memang tidak bisa dipungkiri, bahwa ketika sebuah perjalanan hidup, lika-liku hidup, sebelum mendapatkan warisan dari kakeknya atau bapaknya Pak Harjo ini, ibunya Mas Tama memang belum sempat sukses. Tapi setelah mendapatkan warisan yang diserahkan ke Tama ini, usahanya begitu meledak. Dulu ketika masih dipegang kakaknya Tama, ya usaha kakaknya yang sukses. Dan karyawannya pun bisa dikatakan turun-temurun juga. Dari mungkin bapaknya sampai ke turun ke anaknya, jadi diajak untuk kerja di tempatnya keluarganya Pak Harjo. Dan itu terjadi terus menerus sampai ya kesuksesan setelah Pak Harjo itu ritual menghormati leluhur ini juga dialami oleh mereka. Sampai Tama pun bisa sukses, bisa kuliah, bisa nikah, bisa punya rumah, punya mobil dan segalanya. Namun perjalanan warisan atau wasiat dari leluhurnya tersebut, ibu kandungnya Mas Tama tidak menceritakan bahwa ada kaitannya dengan siluman buaya. Itu tidak diceritakan. Dan intinya menghormati leluhur adalah hal yang harus dilakukan demi menunjang kesuksesan. Setelah saran dari ibunya pun Tama waktu itu mengiyakan. Dan setelah seminggu sepeninggal bapaknya, untuk ritual kedua kalinya sudah dekat. Dan ketika waktu itu tiba, Tama ritual sendiri, tidak ditemani ibu kandungnya. Karena ibunya waktu itu memberikan sebuah hal yang memang harus dilakukan oleh Tama sendiri. Kamu sebagai anak laki-laki ibu, kamu masuklah ke rumah ini, masuklah ke kamar ini, dan lakukan apa yang sudah bapakmu ajarkan. Iya Bu. Tama yang sudah siap, di mana sesaji itu sudah disiapkan oleh ibu kandungnya. Tama pun masuk ke dalam. Jadi waktu itu Tama sempat melakukan menghormati leluhur untuk kedua kalinya. Dia masuk ke dalam kamar sekitar jam 7:30 malam ini. Tama diminta sama ibunya, jangan keluar sebelum terdengar azan subuh. Iya. Jadi 1 malam penuh itu memang harus dalam kamar. Itu cara menghormati leluhur. Dan Tama pun mengikuti apa yang disarankan oleh bapak ibunya. Dimana bapaknya waktu itu udah meninggal. Tama masuk, di situ sesaji udah penuh. Tama mulai nyalakan dupa, bahkan kemenyan juga. Sesaji penuh, ada kembang 7 rupa, ada kepala kambing juga.
di mana jajanan pasar pun ada di situ. Pokoknya komplit ya. Itu sesaji itu sangat komplit. Jadi setiap kali ritual memang harus ada satu hewan yang dikorbankan, seperti kambing atau mungkin kerbau atau sejenisnya. Dan itu memang menjadi sebuah syarat mutlak ketika Tama mulai membaca mantra ini. Suasana di dalam kamar yang belum pernah dialami oleh Tama tiba-tiba berubah seketika. Hawanya itu dingin, senyap, membuat bulu kuduk sekujur tubuhnya Tama itu berdiri, merinding badannya. Tama yang waktu baru beberapa kalimat dia baca itu merasakan tubuh itu gemetar, pundaknya berat sekali, matanya pun terasa kantuk banget. Jadi ketika dia baca mantra itu badan itu ngantuknya minta ampun, beratnya minta ampun. Dan dia berusaha untuk kembali baca mantra apa yang sudah diajarkan oleh bapaknya. Dia ingat-ingat betul, dia teruskan sembari menahan rasa kantuk. Dan ketika mata itu terpejam, karena memang benar-benar ngantuk, dia melihat sendiri bagaimana bapaknya itu muncul. Bayangan bapaknya, bayangan kakeknya, bayangan kakek buyutnya, itu semuanya hadir kembali. Namun kehadiran mereka itu berbeda. Mereka seperti ada di sebuah istana atau kerajaan, yang mana kerajaan tersebut itu dipenuhi dengan para prajurit, laki-laki yang memakai seragam lengkap dengan cambuk dan juga tombak di tangan. Sementara apa yang dilihat oleh Tama merasa heran. Apa yang aku lihat ketika melihat bapaknya, kakeknya dan kakek buyutnya ini sedang bekerja di sana. Dan Tama pun seketika itu sadar, dia buka mata dan pandangan itu hilang begitu saja. Namun hilangnya pandangan terkait dengan leluhurnya atau bapak ini dan juga kakek-kakek buyutnya ini, muncul sosok perempuan yang pernah dilihat Tama waktu bareng ritual bapaknya. Sosok perempuan yang bermahkota ini didampingi dua laki-laki yang berbadan kekar. Itu muncul di kamar di mana sedang dilakukan sebuah ritual yang tak lain menghormati leluhur. Dan sosok itu berkata sama Tama, akan aku berikan apapun yang kamu mau. Namun aku minta kepala kambing ini ambil dagingnya dan kamu makan. Kepala kambing yang masih mentah itu diminta sama sosok itu untuk Tama memakannya, walaupun itu hanya satu iri saja. Dan Tama pun ketika mendengar apa yang dikatakan sosok tadi, Tama ini benar-benar ketakutan. Karena yang dilihat Tama itu bukan perempuan biasa, itu ada sosok buayanya, tubuhnya itu badannya ada buaya. Dan Tama yang tidak mengikuti saran tadi, dia berusaha untuk tenang, untuk fokus, tidak mengikuti apa yang dikatakan perempuan tadi. Dia baca mantra terus menerus sampai subuh terdengar, dia baru keluar. Jadi Tama tidak melakukan apa yang dikatakan oleh sosok tadi. Ketika dia keluar, ibunya sudah nunggu di depan kamar tadi. Gimana nak? Bu, terus terang saja Bu, ini sebenarnya ada apa? Dan kenapa? Aku lihat Bapak, Simba dan Buyut Tama ini mereka bekerja. Dicambuk, disiksa Bu. Mereka meronta-ronta kesakitan. Dan setelah itu aku terbuka matanya dan yang kulihat tuh ada sosok ratu buaya. Itu sebenarnya siapa? Dan dia meminta aku untuk memakan daging dari kepala kambing yang aku serahkan tadi. Dijawab sama ibunya, terus kamu lakukan nggak? Ya aku nggak lakukan. Bodoh kamu. Seketika itu ibunya marah. Yuh, kok ibu bilang saya bodoh? Itu kan kepala kambing masih berdarah Bu. Kenapa aku harus makan? Bukannya nggak ada yang dimasak? Dimasak kan ada Bu. Tama, ibu ini sudah lakukan ini bertahun-tahun. Tapi ya sudahlah, udah terlanjur. Tapi lain kali apapun yang diinginkan kamu lakukan. Di sini Tama mulai penasaran.
Sebenarnya ini ada apa sih Bu? Itu ritual apa sih Bu? Menghormati leluhur, masa aku harus makan daging mentah dari kepala kambing Bu? Udah, lakukan saja. Itu kan wasiat bapakmu dan kamu sudah mengiyakan. Iya Bu, tapi ini sebenarnya ada apa ini? Ibu itu nyimpang. Maksud kamu apa nak? Kata ibunya. Ya maksud tamat jelas Bu. Ini bukan ritual menghormati leluhur. Ini sudah sesat. Masa munculnya sosok Ratu Buaya Bu? Apa jangan-jangan bapak dan ibu itu muja siluman buaya? Nah, ibu jujur sama kamu. Kamu sudah berjanji sama bapak kamu mau meneruskan warisan dan wasiat ini. Sekarang ibu jelas dan perjelas ke kamu. Memang ini ada kaitannya dengan siluman buaya. Sosok Ratu Buaya itulah yang melancarkan usaha bapak kamu, yang membuat kamu bisa sukses, punya keluarga, punya rumah, dan punya segalanya. Itu semua memang dilakukan oleh bapak kamu dan juga bareng ibu untuk usaha-usaha telur yang ibu jalani saat ini, yang dimana istri kamu sekarang meneruskannya, yang mengelola sekarang istri kamu. Tapi ibu pesan, nanti untuk ketiga kalinya ajak istri kamu juga sama-sama ritual di sini, menghormati leluhur di kamar ini, dan ajarkan apa yang sudah bapakmu ajarkan ke kamu. Tapi Bu, ini sebenarnya muja Ratu Buaya atau bukan? Nah, udah lakukan saja. Ini semua demi turunan kita, demi anak cucu kita. Kalau kamu tidak melakukannya, ibu khawatir kamu dan adik-adik kamu itu bakal susah. Itu ucapan dari orang tuanya Tama. Dan ketika Tama ini mendengar penjelasan dari orang tuanya, bahwa di balik kesuksesan yang selama ini diberikan ke Tama dan adik-adiknya termasuk ya semuanya ini, ternyata ada kaitannya dengan pemujaan. Di situ Tama mulai merasakan takut. Takut kalau kenapa-napa. Bu, terus terang saja Bu, Tama ini dulu kan punya kakak. Kakak itu kenapa? Dulu waktu kakak masih kecil, aku masih kecil Bu, tapi kenapa kakak tiba-tiba sakit dan meninggal? Di situ mulai merasakan bahwa ibunya ini mulai berbohong sama Tama, di mana Tama mulai mencurigai bahwa meninggalnya kakaknya Tama ini, kakak perempuannya, ini ada kaitannya dengan ritual pesugihan yang mungkin juga ditumbalkan oleh orang tuanya sendiri. Namun waktu itu ibunya menjelaskan kakak kamu, mbak kamu itu dulu sakit, dan memang sakitnya itu tidak bisa tertolong. Kamu waktu itu masih kecil. Tapi Tama masih teringat jelas dulu ketika mbaknya perempuannya ini usianya itu sekitar 14 tahun, dimana Tama itu waktu itu usianya baru 10 tahun. Tapi Tama masih ingat waktu itu bahwa kakak perempuannya meninggal itu memang tidak wajar. Sering ngigo sendiri, sering ketakutan sendiri, dan sering bilang ada buaya mau telan kakak, ada buaya telan kakak, ada buaya mau telan kakak. Dan kalimat-kalimat itu terngiang-ngiang sampai detik itu, dimana Tama pun benar-benar masih curiga bahwa meninggal kakak perempuan ini ada kaitannya dengan apa yang dilakukan oleh orang tuanya dulu. Dan Tama diminta sama ibunya waktu itu, udahlah nggak usah panjang lebar bahasnya. Yang penting nanti di hari ketiga kamu lakukan apa yang sudah kamu lakukan sebelumnya dan ajak istri kamu. Tama pun mengiyakan, sementara ibunya minta izin untuk istirahat. Tama keluar dari rumah ibunya. Sampai di rumah, dia jelaskan ke istrinya, kalau nanti bulan depan ikut saya untuk menghormati leluhur. Dan istrinya pun waktu itu nggak tahu dan mengiyakan saja. Setelah usaha yang dikelola oleh istrinya bareng Tama ini, usahanya makin luar biasa setelah dia ritual. Usaha yang sebelumnya hanya 1 truk
di mana sebagian besar truk itu masih dikelola oleh ibunya. Namun setelah ibunya mewariskan semuanya ke Tama, apa yang dialami oleh Tama, usahanya itu begitu melejit. Sampai Tama itu benar-benar ya merasa ada yang aneh saja. Kayaknya rezeki itu begitu jatuh kayak hujan deras. Ada yang datang ngeborong telurnya, ada yang pesan sampai ratusan ribu telur. Ini benar-benar ya kayak durian runtuh. Itu yang dialami oleh Tama dalam waktu kurang dari 2 bulan. Kesuksesannya semakin nyata. Dan ketika waktunya sudah tiba, Tama dan istrinya pun akhirnya datang ke rumah ibunya, mendapatkan sebuah penjelasan lagi. Nah, nanti kamu sama istri kamu untuk menghormati leluhurnya, nanti di rumah kamu sendiri. Karena ibu sudah tidak bisa lagi. Ibu di sini mau nenangin pikiran. Ibu mau menikmati hari tua ibu. Jadi ibunya itu tinggal sendiri. Dan apa yang disampaikan oleh ibunya Tama pun mengiyakan. Iya bu, nanti aku lakukan di rumah saya saja. Nanti ibu bisa datang ke sana. Iya. Namun waktu itu ibunya Tama ini meminta Tama dan istrinya untuk segera masuk ke kamar. Di situ mereka berdua masuk dengan sesaji yang sudah dipersiapkan ibunya. 2 kepala kambing. Ketika Tama masuk tersebut, istrinya kaget. Pak, ini apa pak? Kok ada kepala kambing? Ini apa lagi? Jangan-jangan ini Muja pak? Ini istrinya Tama. Udahlah bu, aku juga penasaran bu, aku juga bingung. Apa mungkin leluhur kita dulunya seperti ini, leluhur bapak seperti ini? Tapi aku pun curiga ini ada kaitannya dengan pesugihan. Jadi ketika mereka berdua di dalam kamar ritual, kamar khusus yang menurut ibunya adalah menghormati leluhur, Tama dan istrinya itu justru malah ngobrol terkait dengan sesaji yang tidak wajar ini. Nah, ketika mereka sedang ngobrol tidak berselama-lama, muncul sosok buaya putih. Buaya itu jalan. Seketika itu istrinya Tama menjerit ketakutan karena yang dilihat itu bukan hanya imajinasi atau ilusi saja, halusinasi saja, bukan, itu nyata. Buaya itu melingkari, di mana istrinya Tama itu langsung, mas, buaya, mas, buaya, buaya. Tama terus tenang dengan baca doa di situ, baca kursi, sebisanya dia sosok buaya tadi hilang. Istriku, buaya tadi hanya penampakan saja, kamu tenang. Udah, kita lanjutkan saja apa yang sudah bapakku ajarkan. Ini kamu dengarkan. Di situ istrinya Tama mendengarkan sembari mengingat. Namun ketika di tengah jalan, mantra itu dibaca. Istrinya Tama bilang sama Tama, mas, bentar, bentar. Ini kok kayak manggil. Ini kalimat-kalimat kayak manggil sesuatu, seperti manggil sosok raja atau ratu di sini. Ini sebenarnya ada apa? Ini bukan menghormati leluhur. Ini kalimat atau mantra ini seperti Muja. Tama baru sadar, bener juga bu. Aku juga penasaran, cuman waktu itu aku mengiyakan dan aku hanya berusaha menghafalkan. Tapi ibu ini lebih detail. Sehingganya mereka kembali memotong mantra tadi, ngobrol. Nah, tidak berselama muncul sosok ratu yang pernah dilihat oleh Tama. Bersama 2 pengawalnya, datang secara mendadak yang membuat istrinya Tama pun begitu kaget sampai jatuh pingsan. Tama tidak panik. Dia coba untuk biarkan istrinya itu pingsan sesaat. Dan Tama mendengarkan penjelasan dari Ratu Buaya tadi. Makan daging itu. Makan daging itu. Tama pun waktu itu memakannya sedikit. Walaupun itu hanya ya segaris lah. Sesenti ya. Dimakan sama Tama. Dan sosok itu menghilang begitu saja. Setelah apa yang dilakukan oleh Tama tadi. Tama bareng istrinya setelah disadarkan. Duduk di situ sampai hampir subuh dan mereka keluar. Ketika sudah keluar ditanya lagi sama ibunya, gimana, sudah kamu lakukan? Sudah bu. Nah, dibalik itu semua, di esok harinya ketika mereka pulang ke rumah, ada salah satu anaknya jatuh sakit yang mendadak, yang di situ sakitnya teringat jelas kalimat-kalimat, aku ndak ingin mati, aku ndak ingin dimakan buaya. Kalimat itu seperti mengingatkan kembali Tama kepada kakak perempuannya, anak pertamanya Tama yang usianya sudah kelas 3 SMP. Jatuh sakit malam harinya itu seperti direpeti
dimimpikan sebuah kejadian yang mengerikan, ditelan buaya, dililit buaya, dimakan mentah-mentah. Anak itu terus-terusan mimpi seperti itu, dan itu bukan hanya sekali dua kali. Hampir seminggu lamanya sampai hanya istrinya Tama dan juga Tama mendatangkan seorang ustaz, seorang kiai. Nah, ketika mendapatkan penjelasan dari kiai ini, ada kaitannya dengan sosok buaya yang ingin memakan atau meminta anak itu. Di situ Tama pun ditanya sama Pak Kiai, apakah kamu melakukan sesuatu sebelumnya? Ini ada kaitannya dengan perjanjian pesugihan, dan anak kamu itu diincar. Terus apa yang harus aku lakukan, Pak Kiai? Dijelaskan semua tata caranya. Kamu harus lakukan yang tak harus sholat tobat, meminta perlindungan agar anak kamu selamat. Nah, Tama pun hanya melakukan saran dari Pak Kiai yang memang demi keselamatan anak kandungnya. Hampir 1 minggu lebih Tama ini menemani anaknya yang ketakutan dengan perasaan nyaris ia benar-benar tidak ingin meninggal. Tama dan istrinya pun bermunajat terus-menerus. Jadi di balik Tama yang bermunajat atau berdoa, tapi di sisi lain Tama waktu itu juga ritual yang mana Tama itu belum dan sadar sepenuhnya bahwa itu ada kaitannya dengan pesugihan. Namun setelah Tama itu bermunajat kurang lebihnya itu 1 minggu, dia mendapatkan sebuah petunjuk dalam mimpinya, batalkan perjanjian itu. Ada sosok lelaki putih ya, berbaju putih dengan jenggot panjang, bilang sama Tama, batalkan perjanjian itu jika ingin anakmu selamat. Dan sosok itu datang 3 kali di mimpinya Tama, yang akhirnya membuat Tama pun yakin bahwa itu adalah petunjuk. Dia cerita sama Pak Kiai. Nah, disitulah Pak Kiai menjelaskan ke Tama, maksudnya batal, mungkin kamu melakukan sesuatu yang terkait dengan pemujaan, dan ini ada kaitannya dengan siluman buaya. Mendapatkan penjelasan tersebut, Tama pun hanya cerita semua tentang apa yang dia alami ketika dia ritual. Ada buaya putih melingkar ketika di kamar, ada penampakan perempuan dengan sebagian tubuh itu ada buaya. Kiai itu menjelaskan, ini sudah dilakukan oleh kamu dan kamu memang sudah menyimpang. Tapi Pak, aku tidak mencari, ini semua warisan orang tuaku, kakek buyutku, semuanya. Ya sudah, tapi kamu sudah mendapatkan petunjuk untuk membatalkannya. Hentikan jika ingin anak kamu selamat. Dan Tama yang tidak ingin anaknya ini kenapa-napa, tidak ingin anaknya dijadikan tumbal, dia bilang sama ibunya, aku tidak lagi mau meneruskan ritual itu, Bu, aku berhenti. Aku tidak ingin anakku kenapa-napa. Memang ada apa dengan cucuku? Ada apa dengan cucuku, Tama? Ada apa? Tama pun menjelaskan, Bu, terus terang saja, Bu, aku tidak ingin anakku meninggal. Aku tidak ingin cucu ibu meninggal. Tapi ini ada kaitannya dengan kakak perempuanku dulu. Aku tidak ingin melanjutkan ritual itu. Aku berhenti, Bu. Tama, apa yang kamu lakukan? Ibunya marah-marah menghadik Tama, di mana Tama diminta tetap melanjutkan. Namun Tama bersikeras, aku tidak akan pernah melanjutkan warisan dan wasiat dari Bapak. Aku tidak akan melanjutkannya. Titik, Bu. Aku ingin anak-anakku selamat. Ibunya menangis memohon, tapi Tama bersikeras untuk menolaknya. Dia pergi meninggalkan ibu kandungnya. Setelah apa yang dilakukan oleh Tama tadi, di mana Tama masih berusaha menyelamatkan putri kandungnya, di sisi lain ibunya Tama pun jatuh sakit. Nah, sakitnya ini bersamaan yang membuat Tama pun ya harus membagi waktu untuk anaknya ataupun untuk ibunya, di mana ibunya itu sendiri sampai hanya Tama pun benar-benar kebingungan ketika ibunya jatuh sakit, diminta adik-adiknya merawat ibunya. Nah, disinilah terungkap semuanya. Ketika adik-adik perempuannya Tama itu mengungkapkan bahwa ibunya ini ada kaitannya dengan ritual siluman buaya, disitulah Tama pun akhirnya menjelaskan ke adik-adiknya bahwa kesuksesan yang kita miliki semua ini dari ritual pesugihan. Apakah kalian ingin melanjutkannya? Silahkan. Tapi aku sebagai anak tertua di sini, aku lebih memilih memutuskannya. Dan aku berharap ibu segera tobat, segera kembali ke jalan yang benar, agar ibu bisa tenang di alam kemudian. Di sini ibunya Tama menangis, memohon agar Tama melanjutkan, tapi Tama tetap kekeh tidak ingin melanjutkan ritual tersebut.
Ketika jatuh sakit berkelanjutan hampir lama, kurang lebihnya 2 bulan, sementara anaknya Tama selamat. Dan Tama udah tidak lagi itu. Pada disitulah teror-teror yang nyata menghantui Tama, keluarganya Tama, terutama ibu kandungnya Tama. Di mana ibu kandungnya diminta memaksa Tama untuk terus melanjutkan. Namun Tama yang bersikeras menolak membuat ibunya pun tersiksa. Tubuhnya ini punya penyakit kayak diabetes. Dari perjalanan meninggal ibu kandungnya Tama ini, sebuah perjalanan yang sangat mengerikan. 1 bulan pertama harus diamputasi bagian kaki, ya mungkin bagian telapakannya, diputus atau diamputasi. Nah ternyata di balik diabetes tersebut atau pemotongan kaki dari ibu kandung ini ada kaitannya dengan sosok siluman buaya yang memang sedikit demi sedikit menelan tubuh dari ibu kandungnya Tama. Tama melihat sendiri bagaimana ketika melihat ibunya itu dalam petunjuk dia meminta ampun untuk ibunya, sosok siluman buaya itu seperti melahap kaki ibu kandungnya Tama sedikit demi sedikit. Dan itu bukan hanya dalam petunjuk saja, Tama pun melihat sendiri ketika terbaringnya ibu kandungnya Tama di rumah sakit dengan kaki yang saat itu hendak diamputasi, melihat sosok buaya lewat sembari menggigit kaki ibu kandungnya. Dan ini menjadi sebuah hal yang sangat mengerikan bagi Tama. Dia juga tidak ingin ibunya seperti itu. Tapi apa yang terjadi? Sosok siluman buaya mengancam Tama. Perjanjian yang harus kamu tepati. Di situ Tama tidak bisa berbuat apa-apa kecuali berdoa. Jadi lebih dari setengah tahun ibunya itu seperti dimakan hidup-hidup sedikit demi sedikit. Sampai hanya ibunya meninggal. Dan Tama yang sudah tidak lagi jadi tuan, usahanya pun ya jelas mulai goyang, usahanya mulai redup, karyawan yang sampai ratusan pun mulai satu persatu mengundurkan diri. Jadi ada saja yang membuat usaha itu seperti kayak bangkrut. Tapi Tama sadar bahwa ini semua ada kaitannya dengan perewangan, ada kaitannya dengan pesugihan, dan Tama lebih memilih untuk berusaha seadanya menurut akal dan pikirannya, di mana Tama tidak ingin menggantungkan hidupnya pada pesugihan. Tama lebih memilih untuk hidup dengan kesederhanaan demi keselamatan keluarganya. Namun Tama tidak hanya dicari saja, dia terus diincar, dia terus dibujuk, dirayu kalau ingin kembali kaya, lakukan pemujaan itu. Namun Tama lebih memilih setelah kematian ibu kandungnya lebih dari 2 tahun, kehidupan Tama dan adiknya memang berubah seketika. Sebanyak apapun warisan dari pesugihan, memang tidak ada keberkahannya, ada saja. Dan ketika apa yang dilakukan oleh Tama, usaha yang merupakan warisan dari orang tuanya, ketika dibuatkan usaha kembali, semuanya tidak ada yang benar. Dan ini menjadi sebuah kisah hidup bagi Tama sendiri. Ketika warisan pesugihan memang benar-benar tidak ada berkahnya, sebanyak apapun akan habis. Dan apa yang terjadi sama Tama? Tama lebih bersyukur karena dia tidak melanjutkan pesugihan itu, dan dia lebih memilih menjaga keluarganya untuk menikmati takdir dari Sang Maha Kuasa itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia lebih memilih hidup dengan kodratnya. Dia lebih memilih sebagai ciptaan dan hamba dari Sang Maha Pencipta, bukan untuk menghambakan diri kepada makhluk yang diciptakan oleh Allah, seperti apa yang sudah dilakukan oleh orang tuanya dulu yang tak lain memuja siluman buaya. Sebuah kisah hidup dari Mas Tama ini semoga menjadi manfaat untuk kita semuanya, dan juga tentunya menghibur bagi para pendengar cerita misteri. Dan sekian dulu dari Pak De. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.